adalah orang-orang yang mendambakan kepemimpinan, orang-orang yang hidupnya butuh dipimpin oleh seorang pemimpin, orang yang hidupnya siap dipimpin dan siap memimpin. Maka ini adalah ayat yang paling mahal. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, mahal, luar biasa mahalnya. Harus kita tempuh, harus kita tebus. Ya, demi ketaatan itu adalah amwal wa anfus. Karena tanpa adanya ulil amri, seseorang tidak akan mampu bernilai ibadah, bernilai jihad dan bernilai qital ketika kita tidak punya seorang ulil amri. Ya. Hari ini mungkin antum akan bisa menilai banyak saudara-saudara kita hari ini yang mereka wafat di medan perang, mereka menggunakan segala kemampuannya untuk memberantas orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Tapi hati kita berteriak betapa sedihnya, kasihannya mereka yang selama ini mereka rela mengorbankan harta dan dirinya, rela dia mati di medan peperangan hanya untuk membela sesuatu yang dianggap benar. Tapi sayangnya mereka tidak punya ulil amri. Tetapi kita hari ini setelah kita mendambakan dan kita membutuhkan bahwa kita ini harus hidup dalam kepemimpinan, dan ternyata di dalam kepemimpinan Islam itu hanya ada satu wadah, yaitu sistem kekhilafan Islam. Ini harus diyakini betul ini. Ya. Kalau kita hari ini sebagai petugas kekhilafan Islam, kita adalah panjang tangan daripada khalifah, tapi ternyata kita hari ini keraguannya masih mendominasi. Jangan pernah berharap suatu hal akan maju melangkah ke depan lebih jauh. Tapi kalau kita sudah benar-benar bahwa kita ini adalah panjang tangan dari khalifah, dan kita yakini bahwa sistem satu-satunya di bumi ini adalah sistem khilafah yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sering saya sampaikan, wa may yabtaghi ghairal islamina fala yuqbalu amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadikanlah ayat itu, wujudkanlah ayat itu, tunjukkanlah ayat itu bahwa kami hari ini berada dalam ayat itu. Ya. Dan kami tidak mau dikatakan orang yang musyrik. Apa itu musyrik? Kita masih mempercayai ada dua sistem atau tiga, atau bahasa lainnya kita masih mempercayai ada sistem yang lain, sistem khilafah Islam untuk beribadah kepada Allah. Itu baru namanya orang musyrik. Musyrik yang hakiki dan nilainya besar. Kenapa? Karena itu adalah yang menilai Allah langsung. Wala takunu minal musyrik. Janganlah kalian jadi seperti orang musyrik. Apa itu? Jadi orang musyrik menurut Allah yang masih menganggap ada sistem yang sah, sistem yang hak, sistem yang benar dalam rangka beribadah kepada Allah selain sistem khilafah Islam. Musyrik namanya. Maka kalau orang berada dalam sistem khilafah sudah berdasarkan ayat itu, berarti murni dia beribadah hanya mengharap ridho Allah. Ya. Setelah mengharap ridho Allah, dia kembali menghisap dirinya. Oh, Allah menciptakan saya itu untuk beribadah kepada Allah. Sudah yang berbeda. Dan ketika seseorang itu hengkang dari kekhilafan Islam, dan seseorang itu mencabut baiatnya dari kekhilafan Islam, berarti dia menolak keinginan Allah. Berarti dia menolak misi-misinya Allah menciptakan manusia, di mana Allah badikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa namanya? Terserah untuk beri nama sendiri-sendiri. Yang jelas orang yang diperintahkan oleh Allah mau beribadah dan dia tunduk, itu namanya al-insan. Ya.